Kalau seandainya Anda belum siap untuk mengambil kesimpulan, biarkan saja ditunda. Tidak dosa kok, tidak salah orang menunda kesimpulan. Betul. Jadi ini saya ingin mencoba mengobrak-abrik, mengobrak-abrik peribahasa-peribahasa yang sudah tersebar di masyarakat kita, di mana menjadi sikap tercela ketika orang itu ngomong aja tuh nggak ada kerjanya, disebutnya kayak beo, betul nggak? Iya. Masih ingat nggak? Iya. Kerja ngomong aja, kerjanya nggak ada, disebutnya beo kan? Beo. Itu kan sikap tercela. Tapi juga saya akan mengatakan kalau kerja saja nggak ada ngomongnya, namanya maling. Jadi ya mestinya berimbang. Ya kita ngomong juga perlu, bekerja juga perlu yang berimbang. Ketika banyak ngomongnya saja namanya beo, ketika banyak kerja saja namanya maling. Ya keseimbangan itulah artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun di tengah masyarakat, punya gagasan apapun, punya cita-cita apapun, ingin bikin masjid, ingin bikin musola, ingin bikin madrasah, ingin bikin satu model, bikin perusahaan usaha, itu harus pandai mengkomunikasikannya dengan masyarakat sekitar kita. Tanpa dikomunikasikan, itu kita hambatan. Nah itulah makanya perlu dikomunikasikan, kita harus sering berdialog masyarakat, mensosialisasikan pemikiran-pemikiran kita. Kalau perlu diseminarkan dulu, dilokokaryakan dulu, sehingga walau bagaimanapun juga kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam masyarakat itu tidak bisa dihindari, perlu dukungan dari masyarakat sekitar kita. Itu pemikiran saya, kesana larinya macam itu. Iya. Ya. Kemudian yang kedua ya tentang panca indera, rasa panca indera dan rasa jati diri ini di mana? Sekarang kan kebenaran kan ada kebenaran fisik. Iya. Saya tidak perlu membuktikan bahwa Pak Tato ada atau tidak, ini orangnya ada aja. Ya kan begitu. Tetapi ada sesuatu kebenaran, ya. Tetapi kita tidak bisa melihatnya langsung. Yang ada hanya indikator-indikatornya. Dalam bahasa Arab, dan ini teori Aristoteles ini, nah ini ada namanya adal, sesuatu yang menunjukkan, dan ada al-madlul yang ditunjukkan. Hubungan keduanya namanya ad-dilalah, indication, ad-dilalah. Saya melihat ada asap, otomatis saya ngambil kesimpulan pasti ada api. Yang menghubungkan adanya api dari bukti adanya asap itu namanya indikator, indication. Nah kita dalam hidup ini tidak selalu apa yang kita yakini keberadaannya harus terlihat wujudnya secara fisik. Maka disitulah perlunya kita mengontrol panca indera kita. Sebab bagaimanapun panca indera kita ini sering tertipu. Jangan mengatakan aku yakin melihat air berlimpah ruah. Di mana? Di tengah jalan. Jam berapa? Jam 12 siang. Namanya apa tuh? Fata Morgana. Mata kita sering tertipu, orang pakai udang-udang 5 meter ya, bawa tasbih sambil komat kamit, ternyata penipu gedean kan? Iya. Mata kita tertipu. Ada orang yang sederhana, penampilannya nggak hebat, ternyata dia orang hebat, dia alim alama ternyata. Ya kan? Kita melihat berita yang kita yakini benar, ternyata setelah sekian tahun ternyata salah. Nah, pada akhirnya sampai kepada hal-hal yang ilmu yang pasti, yang disebut ilmu fisika, ternyata tidak pasti juga. Bahwa relativitas umum itu, relativitas khusus yang disampaikan oleh Albert Einstein itu sendiri, itu terbukti bahwa besaran atom sendiri itu berubah, direvisi. Karena dulu Einstein mengukur atom itu dengan melalui
dengan elektron yang mengorbit di sekitar proton. Dari mana melihatnya? Dari sisi pembelokannya, berapa kadar pembelokannya ketika mengorbit. Nah, sekarang menunjuknya dengan ion, bukan dengan elektron, yang jaraknya lebih dekat kepada proton. Ternyata besaran proton itu lebih kecil 14% sekarang ini. Fisika saja berubah kok. Makanya ke depan kita jangan terlalu mempercayai panca indera kita ini, kita terus mengontrol. Apa yang kau lihat jangan terburu-buru percaya, apa yang kau dengar jangan terburu-buru percaya. Perlu pembuktian, dan kalau seandainya Anda belum siap untuk mengambil kesimpulan, biarkan saja ditunda. Tidak dosa kok, tidak salah orang menunda kesimpulan. Betul. Betul nggak? Kalau saya mengatakan kesimpulan tidak ada, bagaimana kesimpulannya? Nggak tahu. Di kepolisian saja, ketika penyidikan, akhirnya buntu, tidak ketemu siapa pelakunya tindak kriminal. Boleh nggak kesimpulannya tidak diketahui? Boleh. Ya boleh. Sementara kan gitu. Nah, nanti ada bukti berikutnya, ya baru kita buka lagi. Saya kira mungkin begitu Pak Didik. Terima kasih. Ya.